Walaupun memang terkadang kita itu kesel, walaupun kita terkadang juga greget, walaupun memang dalam hati kita bertanya-tanya, kenapa ini kepolisian dari Polda Jawa Barat atau kepolisian kita itu sangat profesional dan juga memiliki banyak teknologi IT yang memang sangat luar biasa sekali, misalkan dari data provider atau dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang itu kasus ini begitu sulit. Sekali lagi dalam pikiran kita terkadang ada pikiran seperti itu. Tetapi teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto, masih dalam pembahasan kasus Subang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih begitu setia untuk kita bersama-sama mengawal perkembangan kasus Subang ini. Kalaupun terkadang kita sangat menjengkelkan, membosankan juga, tetapi bagaimanapun kita semuanya berusaha untuk mencoba melawan kekesalan itu karena untuk keadilan kedua almarhumah. Kita semuanya ingin kedua korban ini mendapatkan keadilan dengan ditangkapnya dan dihukumnya pelaku Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali untuk bagaimana bisa membahas terkait persoalan saksi di dalam kasus Subang. Kenapa? Karena di dalam kasus Subang ini, sesuatu hal yang sangat lain daripada yang lain adalah terkait persoalan saksi. Ya, kita semua tahu bahwa di dalam kasus Subang ini sangat banyak sekali saksi terperiksa loh. Saksi terperiksa yang dalam arti sering dimintai keterangan oleh pihak kepolisian guna membuat kasus ini menjadi terang benderang. Dan selain itu juga masih banyak saksi-saksi yang tentunya saksi baru ya. Yang tentunya adanya saksi baru ini diharapkan juga oleh pihak kepolisian dapat memberikan sebuah petunjuk baru di dalam pengungkapan kasus Subang ini. Tetapi terkadang di dalam hati dan pikiran kita, secara pribadi saya juga yang bisa dikatakan ikut mengawal perkembangan kasus dari awal sampai dengan sekarang sudah tidak terasa. Sudah hampir 2 tahun lebih ya. Apa sih sebetulnya yang membuat pihak kepolisian itu sangat sulit sekali mengungkap kasus Subang? Nah, dalam hal ini saya akan mencoba ya, teman-teman semuanya, ini diakui ataupun tidak diakui, bahwa sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa, belum mampu untuk bagaimana mengungkap pelaku di dalam kasus Subang ini. Terkadang hati dan pikiran kita itu berpikir seperti itu. Karena memang kenyataannya seperti itu teman-teman semuanya. Tetapi di sisi lain, saya menganggap bahwa ini adalah salah satu bentuk profesionalisme kepolisian Republik Indonesia, wabil khusus Polda Jawa Barat dalam pengungkapan kasus di Subang. Kenapa? Karena memang ini menyangkut dengan hak asasi manusia. Terkadang kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai netizen juga merasa jengkel, merasa kesal juga. Kenapa? Bisa dikatakan mungkin dalam hal ini pihak kepolisian bisa dikatakan kalah oleh pelaku. Itu dalam hati dan pikiran ya teman-teman semuanya. Tetapi kita juga berpikir lagi, ini bukan persoalan kalah atau menang. Ini juga bukan persoalan cepat atau lambat. Ini adalah salah satu bentuk profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian agar jangan sampai salah dalam menetapkan
tersangka kasus pembunuhan berencana ini, yang tentunya hukumannya juga sangat begitu berat. Teman-teman semuanya, kita semua tahu bahwa pihak kepolisian sampai saat ini belum memiliki dua alat bukti yang kuat untuk bagaimana bisa menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Oke teman-teman semuanya, karena memang kita membahas terkait persoalan saksi. Jadi pertama-tama saya akan membahas terkait persoalan saksi ya. Keterangan saksi itu sangat diperlukan sekali. Kenapa? Karena di KUHP 184 juga terkait alat bukti yang sah. Yang menjadi nomor pertama, yang menjadi nomor satu adalah keterangan saksi. Oke teman-teman semuanya, sangat begitu pentingnya keterangan seorang saksi di dalam kasus Subang ini yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat ya, untuk bagaimana bisa menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini. Sehingga tak heran jika saat ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat masih terus melakukan pendalaman terhadap beberapa orang saksi terperiksa maupun saksi yang tentunya bisa dikatakan baru, dengan sebuah harapan dapat memberikan sebuah petunjuk kepada pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Iya, mungkin saat ini pihak kepolisian sebetulnya sudah mengantongi beberapa barang bukti dan alat bukti, atau mungkin bisa dikatakan sudah mengantongi data saintifik ya, yang memang sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Hanya pihak kepolisian itu butuh sinkronisasi saja, butuh penguatan saja. Oleh karena itu, sekali lagi pihak Polda Jawa Barat sampai saat ini masih terus bekerja keras untuk bagaimana bisa mengorek keterangan dari saksi-saksi terperiksa maupun saksi yang baru yang belum diperiksa itu tadi. Saking pentingnya keterangan saksi di sini, baik diperlukan oleh pihak kepolisian maupun dibutuhkan juga oleh hakim sebelum memutuskan nasib seseorang dari seorang terdakwa menjadi seorang terpidana. Nah, makanya di sini jaksa penuntut umum itu diharuskan dapat menghadirkan seorang saksi yang tentunya dapat membuktikan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, atas pasal-pasal yang ditujukan kepada seorang terdakwa di sini. Untuk bagaimana akan lebih memudahkan hakim dalam menetapkan atau merubah status seorang terdakwa di sini menjadi seorang terpidana. Nah, kalau untuk saksi yang memberatkan, yaitu tadi, saksi yang memberatkan di sini biasanya itu dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya. Karena sekali lagi jaksa penuntut umum ini emang dituntut untuk bagaimana dia dapat membuktikan atas tuduhan-tuduhan tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa di sini yang sedang melakukan proses persidangan. Saya memang tidak keluar dari rumah. Saya dapat membuktikan semua itu dari tetangga-tetangga saya. Nah, misalkan tetangga-tangganya di sini juga ditanya untuk memberikan jawaban, benar tidak sih apa yang disampaikan oleh keterangan oleh saksi terperiksa di sini. Nah, nanti di sini pihak kepolisian akan dapat menilai dan akan dapat menyimpulkan sinkron tidak antara keterangan saksi terperiksa dengan saksi yang baru misalkan atau tidak. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Sekali lagi, karena memang di dalam kasus Subang ini saya melihat bahwa belum ada saksi yang betul-betul dapat memberikan sebuah petunjuk yang mengarah kepada pengungkapan kasus Subang. Walaupun memang sudah sangat banyak sekali di dalam kasus Subang, saksi di dalam kasus Subang ini. Nah, biasanya di sini juga seorang pengacara itu menghadirkan beberapa orang saksi yang tentunya keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh pengacara di sini biasanya lebih meringankan. Tapi di sini bukan berarti seorang pengacara ini membela atau membenarkan apa yang salah ya. Tetapi di sini sekali lagi, seorang pengacara di sini menghadirkan saksi yang tentunya dihadirkan di dalam proses persidangan ini untuk dapat membela seorang kliennya itu adalah tiada lain selain daripada untuk menjaga
objektivitas dan kesetaraan di dalam hukum itu tadi. Nah, namun di dalam kasus Subang ini, saat ini saya belum berbicara terkait saksi yang menguntungkan dan saksi yang memberatkan. Kenapa? Karena di dalam kasus Subang ini belum ada seorang tersangka ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya belum berbicara kepada saksi yang menguntungkan dan memberatkan. Namun, pada kenyataannya, memang sepertinya keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sekarang itu sepertinya juga memang ada yang bisa dikatakan memberikan penguatan ya. Atau juga ada juga saksi yang tentunya bisa dikatakan sedikit mematahkan atau melemahkan seperti itu. Kenapa? Saya ambil salah satu contoh ya teman-teman semuanya. Misalkan dari data yang dimiliki oleh pihak kepolisian, bahwa pihak kepolisian misalkan memiliki DNA salah seorang saksi terperiksa misalkan yang berada di TKP. Itu pun juga kan akan dilakukan identifikasi lagi bahwa sidik jari di situ umurnya itu berapa ya? Di jam berapa? Apakah memang masuk ke dalam jam-jam krusial atau tidak? Yang tentunya ini juga butuh penguatan dari keterangan saksi. Nah, ada juga dalam hal ini saksi yang mungkin memberikan seperti halnya contoh begini ya teman-teman semuanya. Bahwa ada seorang saksi terperiksa misalkan di dalam kasus Subang. Ditanyakan ada sebuah pertanyaan bahwa di jam itu Anda keluar rumah atau tidak. Nah, begitulah teman-teman semuanya. Oleh karena itu, walaupun memang terkadang kita itu kesal, walaupun kita terkadang juga greget, walaupun memang dalam hati kita bertanya-tanya, kenapa ini kepolisian dari Polda Jawa Barat atau kepolisian kita itu sangat profesional dan juga memiliki banyak teknologi IT yang memang sangat luar biasa sekali, misalkan dari data provider atau dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang itu kasus ini begitu sulit. Sekali lagi dalam pikiran kita terkadang ada pikiran seperti itu. Tetapi teman-teman semuanya, saya rasa kita semuanya itu harus lebih bersabar, harus lebih banyak memberikan ruang, waktu kepada pihak kepolisian untuk bagaimana bisa betul-betul mengungkap kasus ini dengan benar. Karena kita juga, saya yakin kita semuanya juga teman-teman semuanya tidak menginginkan ya kepolisian negara Republik Indonesia tercinta ini dapat menetapkan seorang tersangka yang salah. Yang akhirnya itu menimbulkan sesuatu yang lebih fatal lagi. Karena pada saat masuk proses pengadilan dan di sini tidak jaksa penuntut umum di sini tidak bisa membuktikan atas tuduhan tindakan pidana yang dilakukan, maka nanti itu akan lebih ya parah lagi. Bisa-bisa nanti seorang terdakwa di sini melakukan proses pra-peradilan ya, yang tentunya tidak perlu saya sebutkan lagi, yang artinya hal ini adalah hal yang lebih memalukan. Jadi oleh karena itu saya yakin, karena memang saat ini pihak kepolisian, wabil khusus Polda Jawa Barat, sedang betul-betul serius melakukan pendalaman lagi terhadap kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, sebagai netizen, jangan pernah bosan untuk bersama-sama terus mengawal kasus ini sampai dengan tuntas. Karena apa? Perjalanan kita itu dari tahun pertama sampai ke 2 tahun lebih ini sudah sangat jauh. Jadi alangkah lebih baiknya kita terus mengawal sampai dengan kasus Subang ini terungkap. Semangat teman-teman tidak boleh luntur. Kita dukung terus pihak kepolisian. Kita dukung terus untuk bagaimana bisa memberikan semangat dan support kepada pihak kepolisian. Karena terungkapnya pelaku kasus Subang ini, saya yakin butuh peran serta masyarakat juga. Butuh dukungan kita juga dari masyarakat. Karena tidak kurang ya, untuk kasus yang terjadi yang di negeri ini juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat ya.
untuk dapat memberikan informasi sebaik-baiknya apabila memang kita mengetahui, melihat, dan mendengar, atau mungkin kita mengalaminya, untuk tidak sungkan untuk dapat memberikan semua itu kepada pihak penyidik wabil khusus Polda Jawa Barat, agar pihak kepolisian dapat dipermudah untuk segera, ya, sesuai dengan harapan kita semuanya, bahwa kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini dapat segera terungkap. Sekali lagi teman-teman, kita berikan ruang dan waktu kepada pihak kepolisian, dan saya tetap yakin bahwa kepolisian Polda Jawa Barat cepat atau lambat akan dapat meringkus pelaku kasus Subang ini. Berapa Polri? Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.